Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Berita jemaat untuk kita pada hari Minggu 22 November 2020. Yang pertama, BPH Majelis Jemaat GKE Sinar Kasih menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah memberikan persembahan syukur, dan BPH Majelis Jemaat Gereja Sinar Kasih mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan dan kelahiran dalam sepanjang minggu ini. Dan seluruh jemaat GKE Sinar Kasih, saat ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Hari ini kita beribadah dalam suasana baru yang disebut New Normal, dalam kaitannya dengan situasi berjaga-jaga terhadap pandemi COVID-19. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang sedikit dimodifikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan tetap menerapkan social distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Karya Terbesar. Hati yang mulia
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita, namun kita masih sering lalai, bahkan melanggar perintah-perintahnya. Mari kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah penuh rahmat, yang berkenan memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadanya. Sekarang ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah dosa kami dan bersihkanlah hati dan nurani kami oleh pengorbanan Kristus, Tuhan kami. Peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16 dan ayat 20 sampai 24 dengan perikop Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16 dan ayat 20 sampai 24 Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya.
Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku, Daud, menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayat 16a. Seluruh jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Telhalia. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu menurut Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 atau surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpinlah kami untuk melihat kebenaran dengan mata hati yang baik, yang terang, dengan Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya mendengar tetapi menjadi pelaku firman yang hidup. Pakailah hamba-Mu yang berdosa ini, bersabdalah kepada kami sekalian, dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23
dengan judul perikop Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengangkat tema khotbah kita pada hari ini dengan judul Kasih merupakan perwujudan pewartaan iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya, kita semua dalam keadaan sehat, diberkati dan menjadi berkat, bahkan senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Paulus tidak pernah berhenti untuk terus mendoakan jemaatnya dalam situasi dan dalam keadaan apapun di kehidupan mereka. Dalam teks kita hari ini teristimewa untuk jemaat Efesus. Paulus memiliki alasan yang mendasar mengapa ia bersyukur dan mendoakan mereka. Hal ini dilakukan tentunya karena mereka terus beriman dan hidup di dalam kasih. Lihat ayat yang ke-15. Iman dan kasih, dua hal penting dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena iman dan kasih adalah perwujudan dari pemahaman jemaat atau orang-orang Kristen terhadap pengertian kemuliaan Kristus. Mengapa iman dan kasih merupakan perwujudan dari pengertian kemuliaan Kristus? Saudara-saudara, sebelumnya dalam doanya, Paulus menjelaskan bahwa jemaat diharapkan dapat memahami dan memaknai eksistensi keberadaan Tuhan Yesus sebagai Kristus yang merupakan gelar untuk Yesus. Dalam teks Yunani yang disebut dengan Christos atau Mesias dalam teks Ibrani, yang artinya yang diurapi atau juru selamat. Yang sekarang sudah digenapi dan dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Hal yang dilakukan ini menunjukkan betapa hebatnya kekuasaannya, melebihi apapun baik di dunia maupun yang akan datang.
Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-20 sampai 21. Jadi saudara-saudara, disinilah letak perwujudan iman yang dimaksud oleh Paulus. Bahwa mata hati kita dibukakan dan diterangi akan kebenaran ini. Bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Sehingga di ayat 18 kita dapat mengartikan bahwa Yesus Kristus telah memenuhi panggilannya sebagai Kristus atau Mesias atau Sang Juru Selamat dan buah karya kemenangannya atas maut melalui kebangkitannya. Dia akhirnya telah menjadi kepala atau dari segala sesuatu dan segala yang ada. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tugas setiap orang beriman untuk memenuhi panggilan imannya juga. Untuk memberitakan keselamatan bagi semua orang. Inilah yang telah dilakukan oleh jemaat di Efesus. Dan semua orang yang terhisap dalam satu persekutuan dengan dia sebagai kepala dan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen atau jemaat adalah tubuhnya. Lihat ayat yang ke-23. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya rasa syukur dan doa Paulus setelah iman adalah praktik kasih. Praktik kasih orang-orang Kristen di Efesus ini sungguh luar biasa. Kasih adalah gambaran atau perwujudan nyata yang nampak dari iman. Orang-orang Kristen tidak bisa disebut beriman jika tidak memiliki kasih yang sesungguhnya dari hati dan hidupnya. Allah telah menunjukkan kasih-Nya dengan yang besar. Dengan kehadiran dan keberadaan Tuhan Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias atau Juru Selamat di dalam dunia ini. Karena semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua orang sudah terhisap dan menjadi satu tubuh dengan Dia. Tentunya memiliki empati dan kepedulian atau kasih terhadap anggota tubuh yang lain. Karena kasih adalah teladan Yesus Kristus bagi semua orang. Kasih bukan hanya sekedar berbuat amal atau berbagi atau memberi kepada orang lain. Karena Bapak Ibu Saudara, orang bisa saja beramal atau berbagi atau memberi kepada orang lain. Tetapi itu tidak cukup. Karena bagaimanapun juga, kasih juga adalah perwujudan di mana kita bersedia memaafkan atau mengampuni orang lain. Sama seperti Allah telah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita hampir sampai di penghujung tahun 2020. Sampai saat ini banyak hal yang telah kita alami. Masing-masing orang mengalami dan menghadapi kesulitannya sendiri-sendiri. Kegagalan dalam usaha, sakit yang tak kunjung sembuh, kehilangan akibat perpisahan, kurang harmonis dalam rumah tangga, kecewa, sakit hati, dan banyak akar pahit lainnya. Bahkan saat ini bersama semua orang di dunia ini, kita menghadapi dan melawan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, yang juga berdampak pada banyak hal bagi dunia ini. Untuk itu melalui doa Paulus kita diingatkan untuk terus berdoa, sekaligus kita terus mengucap syukur kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang kita sembah. Paulus mengatakan kepada kita bahwa betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini adalah ya dan amin. Dan Paulus mengatakan juga sesuai dengan kekuatan kekuasanya. Bandingkan ayat yang ke-20. Oleh sebab itu saudara-saudara kita harus terus beriman kepada Yesus Kristus. Jangan goyah oleh karena keadaan atau alasan apapun. Dan terus menebar kasih untuk orang-orang di sekitar kita. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, dengan demikian orang lain akan melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu dalam hati dan hidupnya.
Inilah pewartaan kontekstual dari iman kita kepada Yesus Kristus saat ini. Dan dimanapun kita berada. Bandingkan Matius 5 ayat 16. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Mari kita terus mendoakan satu dengan yang lain. Tetap semangat, selamat menjalani kehidupan kita bersama, di mana kita hampir memasuki di penghujung tahun 2020. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Cinta kau lebih dari
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Dan kita akan tutup nanti dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu, atas segala sukacita, atas segala hal yang boleh kami jalani dan kami alami di sepanjang minggu ini. Bahkan kami percaya di hari dan minggu yang akan datang, kami boleh tetap dikuatkan oleh Tuhan dalam keadaan apapun. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Berkatilah kehidupan mereka masing-masing, berkatilah keluarga dan rumah tangga mereka, berkatilah pekerjaan, usaha dan rencana mereka, berkatilah Tuhan apapun yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan, senantiasa boleh dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, para pemuda-pemudi Kristen dimanapun mereka berada. Anak-anak kami yang masih dalam tumbuh kembang, Engkau memberkati dan menyertai mereka ya Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh dengan iman dan pengharapan dalam kepercayaan dengan iman di dalam Yesus Kristus. Mereka yang masih mengejar harapan masa depan dan cita-cita, bahkan masih di dalam bangku pendidikan ya Tuhan, baik menengah pertama, menengah atas, bahkan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan juga menyertai kehidupan mereka masing-masing dengan segala pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan, masih masa pandemi COVID-19 ini. Kesulitan-kesulitan proses belajar mengajar yang mereka alami ya Tuhan, kiranya boleh mereka atasi dengan pertolongan Tuhan. Engkau memberkati pula anak-anak kami ini sehingga mereka berhasil meraih masa depan dan cita-cita mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang telah jauh berpaling daripada-Mu oleh karena berbagai sebab dan alasan. Kami mohon Tuhan Kau memanggil dan menyelamatkan mereka kembali, sehingga dengan hati dan mulut mereka boleh mengaku dan percaya bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hanya di dalam Yesus Kristus. Berkatilah ya Tuhan pelayanan gereja-Mu, pekabaran Injil, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Pakailah kami senantiasa ya Tuhan, menurut karunia dan talenta yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Bentuklah kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, rendah hati, mengasihi, mengampuni, mau melayani, diberkati dan menjadi berkat. Bahkan ya Tuhan kami berdoa untuk orang-orang sakit, mereka yang bergumul dengan segala penyakit mereka. Tuhan, Engkau pulihkan, sembuhkanlah mereka. Apapun menjadi sarana alat untuk kesembuhan, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati juga para medis dengan segala pekerjaan dan pelayanan mereka. Pakailah mereka ya Tuhan untuk menjadi berkat. Pakailah mereka juga untuk menjadi sarana dan alat untuk pemulihan dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Berkatilah juga obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh saudara-saudara kami, mereka yang memerlukan penyembuhan, mereka yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan segala hal yang menjadi pergumulan di dalamnya. Engkau memberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga keputusan, kebijakan apapun yang mereka ambil, yang mereka putuskan adalah untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan, untuk perdamaian kami Indonesia ini. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk mereka yang bersukacita di sepanjang minggu dan bulan ini, oleh karena kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Berkatilah ya Tuhan saudara-saudara kami yang bertambah usia, berikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, kedewasaan, berpikir dan bertindak. Biarlah mereka senantiasa bertumbuh dalam iman dan kebenaran, bahkan pengenalan akan Tuhan. Juga mereka yang berulang tahun perkawinan,
Engkau memberkati rumah tangga perkawinan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, menjadi kepala, dan Engkau akan senantiasa memimpin mereka di dalam setiap situasi apapun. Sehingga apapun yang mereka hadapi ya Tuhan, persoalan apapun yang mereka hadapi, selalu akan ada jalan keluar daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang senantiasa tidak putus asa untuk selalu berseru kepada Tuhan. Apapun yang mereka harapkan dalam hidup mereka, kami percaya dalam kehidupan kami sebagai orang yang beriman, waktu Tuhan, di mana Tuhan akan menjawab doa mereka dengan waktu Tuhan yang tepat. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkau adalah firman yang hidup, yang senantiasa bekerja dan berkarya dalam hati dan kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini, hari-hari selanjutnya, bahkan minggu-minggu yang akan kami lewati. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh jemaat Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar, dan akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 bait 1-3, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita
Marilah kita berdiri dengan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita semua dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, yang menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Ibadah kita selesai. Salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.